Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri praktik baik menyebarkan pemahaman budaya positif. Langsung saja. Selamat datang Ibu dan Bapak guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi memajukan sekolah kita tercinta. Visi sekolah kita berakidah, beragama, berkarakter, inovasi, dedikasi, cinta lingkungan yang sehat, asri dan handal. Di sini ada pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apakah makna budaya positif? Yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Yang ketiga, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Maka Bapak Ibu yang bersedia menjelaskan makna dari budaya positif itu sendiri apa? Gak usah pakai mic. Budaya positif, sepemahaman saya kalau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah yaitu budaya, kalau budaya kan kebiasaan positif, berarti kebiasaan yang positif yang berada di lingkungan sekolah. Yang berada di lingkungan sekolah. Terima kasih Miss Ada. Siap. Yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Penting nggak sih Pak Bu menerapkan budaya positif di sekolah itu penting tidak? Menurut Bapak Ibu di sini. Penting sekali. Pentingnya bagaimana? Ini Bu, saya Bu. Iya. Budaya positif ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar tren karena sekarang kita di kurikulum merdeka baru muncul ada budaya positif seperti ini, tapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa, seperti itu. Ya, intinya budaya positif itu salah satu daya dukung untuk kemajuan sekolah kita ya Pak Bu ya. Terus yang ketiga, apa contoh penerapan positif yang telah Bapak Ibu atau kita terapkan di sekolah kita? Apakah sudah menerapkan salah satu contoh dari budaya positif? Ya Bu Aan. Ya, di sekolah kita sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif yang diterapkan. Tapi di antaranya itu sapa, senyum, salam itu termasuk budaya positif gitu. Ya, salah satu bentuk budaya positif itu 5S ya, Bu ya kan ya. Yang dimana itu sudah kita terapkan sejak lumayan lama ya Bu ya, dari semester tahun kemarin. Di antaranya salah satunya itu 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Yang kita laksanakan di setiap pagi ya Pak Bu ya. Ketika siswa-siswi datang ke sekolah kita sambut, itu merupakan salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu semuanya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi.
Nah, di sini ada video inspiratif pohon tumbang. Kita simak sama-sama video inspiratif. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ना? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। Ya, tadi kita sudah saksikan bersama-sama video inspiratif yang mau menyimpulkan motivasi dari video inspiratif tadi. Motivasi timbul dari mana, Pak? Dari siapa tadi? Dari anak kecil ya, dari anak kecil yang di lokasi tadi, padahal ada banyak orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua, lebih punya kekuatan, lebih punya yang tidak punya yang tadi tercipta dari seorang anak kecil yang dimana anak kecil tadi memberikan motivasi kepada lingkungannya ketika ada suatu masalah. Ketika yang lain hanya diam, hanya melihat, hanya menunduk dan hanya menyaksikan. Tadi motivasi dari anak kecil untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa tadi Pak Bu yang Bapak Ibu lihat di video? Pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ketika semuanya hanya melihat, ada anak kecil yang punya inisiatif untuk menyingkirkan pohon tadi. Terus tiba-tiba, bukan secara tiba-tiba ya, ketika di sekitar kita melihat anak kecil tersebut, berarti yang lainnya ikut termotivasi. Jadi seperti halnya di sekolah kita, ketika ada suatu masalah, kalau semuanya hanya diam, hanya melihat, tidak ada gerakan, tidak ada upaya apa-apa, maka masalah tersebut akan tetap ada. Jadi motivasi itu nggak hanya timbul dari misalkan di sini ya, di sekolah kita, nggak harus dari kepala sekolah, tidak harus dari orang yang punya apa namanya
jabatan gitu. Jadi jangan lihat dari situnya. Jadi motivasi itu bisa timbul dari diri siapa? Dari diri kita, dari diri sendiri. Sehingga gimana caranya motivasi kita itu bisa memberikan efek, bisa memberikan motivasi ke yang lainnya juga. Gitu ya Pak Bu ya. Lanjut. Di sini yang pertama, inti dari budaya positif yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada berapa? Ada 6. Yang pertama berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan yang keenam di sini yang kedua disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Itu menurut Diani Gosen, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan. Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pada murid tanpa adanya harapan imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada contoh dari ketiga nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai dari profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu seperti yang tadi, semuanya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus nilai kebajikan yang kedua ada nilai dari keterampilan hidup. Di sini di keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan universal yang ketiga, Ibo Primer Years Program, di mana di dalamnya terdapat nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Di sini ada bentuk-bentuk disiplin. Bentuk disiplin yang pertama ada hukuman, terus yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman ini contohnya itu secara tiba-tiba, sifatnya satu arah dari hanya guru, dari guru saja, terus berkaitan dengan fisik atau psikis. Yang kedua, bentuk disiplin konsekuensi sudah terencana dan disepakati bersama oleh siswa dan guru. Terus yang kedua, guru yang membuat peraturan, itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Bentuk disiplin restitusi ini yang pertama belajar dari kesalahan, yang kedua mencari solusi yang berasal dari dalam diri siswa, yang ketiga dibuat dan disepakati bersama. Di sini perbedaan dari macam-macam bentuk disiplin. Sekarang kita tebak ini itu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa jawab ya. Di sini yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Yes. Ya, hukuman ya. Yang kedua, karena apa? Karena dari guru. Karena hanya dari guru ya, tanpa mengetahui kenapa siswa tersebut terlambat hadir ke sekolah. Terus
tidak selaras gitu. Karena memang tidak selaras karena guru tidak mengetahui dulu kenapa penyebabnya bisa terlambat gitu. Jadi itu hukuman. Terus yang kedua di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yes. Ya, betul, konsekuensi ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman apa konsekuensi, Pak Bu? Konsekuensi membersihkan coretan. Ya, konsekuensi. Yang keempat, selanjutnya, murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman apa konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya? Hukuman. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya, hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, betul. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya apa yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Makan, minum, Sandang, pangan, papan, uang, butuh tidak? Pasangan, sangat betul. ya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang dimana yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kebutuhan seperti kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal, tidur, makanan atau bernafas. Itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Terus kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita tergantung. Yang ketiga, penguasaan terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, dan merasa dihargai. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan. Di sini kebutuhan akan kebebasan di mana ketika seseorang memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, yang meliputi kesenangan bermain, humor, relaksasi, dan pembelajaran yang bermakna. Salah satunya menyelenggarakan acara-acara yang menghibur seperti festival budaya dan pentas seni. Lanjut ke konsep inti budaya positif, posisi kontrol guru. Kamu bisa dibantu.
Lanjut ke konsep inti budaya positif, posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir kelima sebagai manajer. Saya akan jelaskan dulu sedikit tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pada posisi ini guru akan membentak, menyindir, menghardik murid, memberikan hukuman verbal atau fisik. Misalnya di sini kamu ya selalu saja terlambat. Terus contoh yang kedua, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu guru sebagai posisi penghukum. Terus yang kedua, posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Di sini guru menggunakan kelimpangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Terus yang kedua contohnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nanti otomatis siswa tersebut akan merasa bersalah kan. Terus yang ketiga, posisi kontrol teman, di mana guru di posisi ini sebagai teman, tidak menyakiti murid, menggunakan hubungan baik dan humor, menjadikan murid bergantung pada orang lain. Contohnya, ayolah bantu demi ibu nak. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pada posisi ini guru selalu mengawasi atau memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimatnya yang diucapkan oleh guru sebagai pemantau, peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika siswa melakukan suatu dibilang kesalahan menurut kita ya. Terus yang terakhir, guru sebagai manajer. Pada posisi ini guru menuntun murid memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Di sini contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu salah satu tindakan guru sebagai manajer ketika siswanya melakukan suatu tindakan yang menurut kita itu suatu kesalahan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu di sini, sudah di posisi mana sebagai guru? Akhirnya saya sendiri juga sebagai penghukum ya. Sudah bervariasi. Bervariasi. Mari kita simak video berikut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Jadi sama bedakan antara bapak. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, lanjut. Kita tadi sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol guru yang tentunya yang bisa menjawab posisi kita saat ini hanya hati Bapak Ibu guru sendiri ya. Lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Tentunya sudah ada yang pernah melakukan di kelasnya masing-masing yang sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Keyakinan kelas itu apa? Pak Hera, apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan yang sudah disepakati oleh siswa dan juga guru. Kesepakatan atas dasar keyakinannya masing-masing antara guru dan siswa. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan antara kesepakatan sama keyakinan. Nanti ada perbedaannya, ya. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga murid mudah mengingat dan mudah memahami ya oleh seluruh warga kelas termasuk guru dan siswanya. Nah, di sini ada contoh hasil keyakinan kelas. Tadi kan kata Pak Hera kesepakatannya. Nah, di sini ada perbedaannya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Di sini ada contoh kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas di sini contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau menurut keyakinan kelas harusnya itu menjaga kebersihan. Terus kesepakatan kelas yang kedua dilarang mencoret-coret meja. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Jangan mengobrol ketika ada guru menjelaskan. Dilarang ngomong kasar atau berkata kasar ketika di kelas. Nah, itu contoh dari kesepakatan kelas yang dimana Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakannya di kelas masing-masing ya Pak. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kalimat yang positif gitu, tidak menghati, tidak melarang intinya. Jadi sama-sama biar antara murid dan siswa itu cenderung memahaminya, tidak terpaksa juga, tidak merasa terpaksa. Contoh yang pertama, menjaga kebersihan, disiplin waktu. Disiplin waktu kan berarti tidak boleh terlambat ya, tidak boleh terlambat masuk kelas kan, berarti otomatis itu disiplin waktu. Terus menghargai atau menghormati orang lain. Itu kesepakatan kelas yang jangan mengobrol ketika ada guru menjelaskan. Keyakinan kelasnya itu tadi menghargai atau menghormati orang lain. Terus yang terakhir sopan santun. Sopan santun itu kaitannya dengan dilarang ngomong kasar. Jadi itu perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu cenderung melarang ya, bukan mengajak. Kalau keyakinan kelas kan apa? Iya. Kalimat positif, kesepakatan kelas itu ada kalimat negatifnya dengan ditambahin kata dilarang gitu. Iya betul begitu.
perbedaannya. Jadi yang lebih dicarangkan itu keyakinan kelas, Pak. Jadi tidak hanya meskipun kesepakatan kelas dibuat secara bersama-sama gitu antara guru dan murid, cuman ada kalimat yang ini ya. Satu lagi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di mana di sini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kaitannya dengan tadi yang disiplin positif antara hukuman dan konsekuensi tadi. Kaitannya sama segitiga restitusi. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru nanti ketika ada suatu masalah dengan muridnya, siswanya, diharapkan menyelesaikannya itu dengan proses segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi enggak kayak yang video tadi ya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas, membuat anak nanti terbuka gitu masalahnya apa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Contoh kalimatnya, Ibu yakin kamu pasti mempunyai alasan kenapa sampai bisa melakukan ini. Nah, itu proses segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak salah, ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung memberikan hukuman. Jadi kita cari tahu dulu kenapa anak tersebut bisa terlambat, misalnya kayak tadi itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini seorang guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau mengaitkan dengan keyakinan yang ada pada diri anak. Contohnya, kamu ingat tidak dengan keyakinan yang sudah kamu buat? Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama tadi gitu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan yang menurut kita salah. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi seperti apa? Nanti anak kan bisa menceritakan gitu, saya begini, jadi bisa mengeluarkan gitu pendapat anak tanpa langsung menjadi anak tersebut. Terakhir kita sudah di tahap refleksi ya. Saya minta Bapak Ibu merefleksikan kegiatan hari ini dengan menjawab dari hati Bapak Ibu guru semuanya. Di sini nanti ada slide-slide refleksi, semuanya ada 4. Bisa minta tolong Pak Oki bagikan ke Bapak Ibu guru semuanya. Semuanya dapat 4 lembar. Iya. Ada 4 refleksi yang harus Bapak Ibu guru tuliskan. Nggak usah, nggak apa-apa Bu. Ada yang tidak bawa? Iya. Boleh, Bu pakai apa saja, yang penting jangan terlalu gede. Ini apa Bu? Ada 4 kan? Iya, nanti kan refleksinya ada 4. Siap. Jadi ini refleksi yang pertama dulu. Boleh, yang sudah dapat langsung ditulis refleksi Bapak Ibu guru kegiatan ini. Refleksi yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini? Silakan Bapak Ibu ditulis. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Ada bukit. Udah di bukit aja ya, Bu.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif kali ini? Sudah Pak Bu yang pertama? Kalau yang sudah, boleh lanjut di yang kedua. Hal apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Jadi hal apa yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Lanjut. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang sudah dan akan Bapak Ibu terapkan di pembelajaran atau di sekolah sesuai dengan budaya positif? Yang sudahnya apa yang akan Bapak Ibu terapkan apa di pembelajaran atau di kelas Bapak Ibu? Lanjut ya Pak Bu. Terakhir, menurut Bapak Ibu guru di sini, hal apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada kegiatan hari ini? Jadi masukan Bapak Ibu guru untuk saya untuk kedepannya agar kegiatannya lebih baik lagi. Ada tambahan. Yang sudah boleh tempelkan di depan Pak Bu. Yang sudah ditempelkan di depan. Di sini aja. 1, 2, 3. Ya, itu juga boleh. Oh, enggak satu-satu. Enggak satu-satu. Satu-satu. Di mana? Di mana? Di sini aja ya? Boleh. Di mana di sini? Di sini aja. Oke. Dibalikkan 1, 2, 3, 4. Iya, ini mampu kayak KKP tuh bagus. Ide. Jos. Tanpa ditulis. Wen, aku tempel. Di sini tuh, ini kan Ovi juga bawah ya. Bagus sih. Didilatih. Astagfirullahaladzim.
Boleh di mana aja. Di itu cuma kayak bisa ada tuh pojoknya. Balik Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi atau praktek baik. Salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 yang dimana saya dikasih tugas untuk menyebarkan budaya positif atau hal-hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu di sekolah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.